Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan di situasi pandemi seperti sekarang ini. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penelitian, fenomenologi, dan historis. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menyampaikan tentang pengertian fenomenologi menurut para ahli. Yang pertama ada Alesia. Alesia menyatakan fenomenologi ini merupakan metodologi kualitatif yang mengizinkan penelitinya untuk mengaplikasikan dan menerapkan kemampuan subjektivitas dan interpersonalnya dalam penelitian eksploratory. Yang kedua, menurut Creswell, fenomenologi ini adalah sebuah strategi penelitian di mana peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia terhadap suatu fenomena. Nah, yang terakhir menurut Russell, ada dua definisi untuk fenomenologi. Di mana yang pertama, fenomenologi dia anggap sebagai pengalaman subjektivitas atau fenomenologikal. Nah, yang kedua ini fenomenologi dianggap sebagai studi tentang suatu kesadaran dari perspektif pokok seseorang. Tujuan dari penelitian fenomenologi ini yaitu yang pertama, menggali makna eksplorasi. Nah, yang kedua, di dalamnya terdapat cara untuk menginterpretasikan tindakan sosial serta mempelajari fenomena manusia yang ada sehingga kita bisa dapat memahami makna dan konsep intersubjektivitasnya. Sekian. Perkenalkan, nama saya Mas Nada. Saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah penelitian fenomenologi. Di sini ada 4 langkah penelitian fenomenologi. Yang pertama yaitu menetapkan lingkup fenomena yang akan diteliti, yaitu peneliti berusaha memahami perspektif filosofis di balik pendekatan yang digunakan, terutama konsep mengenai kajian bagaimana orang mengalami sebuah fenomena. Peneliti menetapkan fenomena yang hendak dikaji melalui informan. Yang kedua yaitu menyusun daftar pertanyaan. Peneliti menuliskan pertanyaan penelitian yang mengungkapkan makna pengalaman bagi para individu serta menanyakan kepada mereka untuk menguraikan pengalaman penting setiap harinya. Yang ketiga yaitu ada pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data dari individu yang mengalami fenomena yang akan diteliti. Dari data diperoleh melalui wawancara yang cukup lama dan mendalam dengan sekitar 5-25 orang. Jumlah ini bukan ukuran baku, bisa saja subjek penelitian hanya 1 orang. Teknik pengumpulan data lain dapat digunakan seperti observasi atau langsung dan partisipan atau penelusuran dokumen. Yang keempat ada teknik penentuan informan. Penunjukan informan pada penelitian ini adalah proses purposif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Di sini juga ada contoh judul penelitian fenomenologi, yaitu judulnya Makna Iklan Televisi, Studi Fenomenologi Pemirsa di Jakarta terhadap iklan televisi minuman Kekinian Energi versi kolam susu oleh Hadiono Abjani. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denur Rahma. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pengertian penelitian historis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Char, penelitian historis adalah sebagai proses sistematis dalam mencari data agar dapat menjawab pertanyaan tentang fenomena dari masa lalu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari suatu institusi, praktik,
tren, keyakinan, dan isu-isu dalam pendidikan. Yang kedua, menurut Charles R. Frankel dan Norman E. Wallen, penelitian historis adalah penelitian yang secara eksklusif memfokuskan pada masa lalu. Dan yang terakhir, menurut Donald Ari dan kawan-kawan, penelitian historis adalah untuk menetapkan fakta dan mencapai simpulan mengenai hal-hal yang telah lalu yang dilakukan secara sistematis dan objektif oleh ahli sejarah dalam mencari, mengawasi, dan menafsirkan bukti-bukti untuk mempelajari masalah baru tersebut. Adapun tujuan dari penelitian historis, yang pertama, membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. Yang kedua, memahami masa lalu dan mencoba memahami masa kini atas dasar peristiwa atau perkembangan di masa lampau. Yang ketiga, menyadari apa yang terjadi pada masa lalu sehingga bisa mempelajari dari kegagalan dan keberhasilan masa lampau. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah memahami berbagai aspek kehidupan masa lalu. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian historis yang adalah sebagai berikut. 1. Yaitu pemilihan topik. Sebelum melakukan penelitian historis, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menetapkan topik yang akan kita teliti. Kedua, yaitu heuristik. Tahapan untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber berbagai data agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian yang relevan dengan topik atau judul penelitian yang kita teliti. 3. Verifikasi. Nah, verifikasi dalam penelitian historis ini memiliki arti pemeriksaan terhadap kebenaran laporan tentang suatu peristiwa sejarah. 4. Yaitu adalah interpretasi sebagai penafsiran suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa. Dan kelima, yaitu terakhir, historiografi merupakan tahapan terakhir dari kegiatan penelitian untuk penulisan sejarah. Menulis kisah sejarah bukanlah sekedar menyusut dan merangkai fakta-fakta hasil penelitian saja, melainkan juga menyampaikan suatu pikiran melalui interpretasi sejarah berdasarkan fakta hasil penelitian yang kita teliti. Jadi ada 3 bentuk penulisan sejarah berdasarkan ruang dan waktu. Yang pertama itu penulisan sejarah tradisional, yang kedua kolonial, dan yang ketiga nasional. Berikut adalah contoh judul penelitian historis. Judulnya yaitu Penelitian Historis Keberadaan Budaya Keagamaan Konghucu di Indonesia oleh Buana Jaya BS 2009. Selanjutnya yaitu perbedaan penelitian fenomenologis dan historis. Di sini terdapat perbedaan antara penelitian fenomenologis dan historis. Yang pertama, penelitian fenomenologis yaitu sebuah penelitian yang mencari arti dari pengalaman dan kehidupan. Sedangkan penelitian historis itu sebuah penelitian yang meneliti tentang peristiwa-peristiwa pada masa lampau. Kemudian perbedaan yang selanjutnya dari tujuan. Penelitian fenomenologis bertujuan untuk mencari atau menemukan makna dari hal yang mendasar dari pengalaman hidup tertentu. Sedangkan penelitian historis itu bertujuan untuk mengkonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, menilai, memverifikasi, dan mensintesis bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang dapat dipertahankan dan dalam hubungan hipotesis tertentu. Kemudian perbedaan yang selanjutnya yaitu penelitian fenomenologis itu dilakukan dengan wawancara mendalam dengan waktu yang lama dengan partisipan atau dengan observasi. Sedangkan penelitian historis itu dilakukan dengan menggunakan sumber data primer berupa kesaksian dari pelaku sejarah yang masih ada atau sumber sekunder, yaitu sumber yang menggunakan sumber primer
sebagai sumber utamanya. Jadi dibuat oleh tangan atau pihak kedua. Perbedaan yang selanjutnya yaitu penelitian fenomenologis itu diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pembaca tentang penghayatan dan kehidupan orang lain. Sedangkan penelitian historis itu diharapkan dapat memahami berbagai aspek kehidupan manusia di masa lalu seperti adat istiadat, kebudayaan, hukum yang berlaku, dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu penelitian fenomenologis itu menghimpun data yang berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian, sikap, penilaian, dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman dalam kehidupan. Sedangkan penelitian historis, penelitian pada periode waktu tertentu seperti kegiatan, peristiwa, karakteristik, nilai-nilai, kemajuan, bahkan kemunduran dilihat dan dibahas dalam konteks waktu. Mungkin itu saja perbedaan antara penelitian fenomenologis dan historis. Terima kasih.